Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Istika Rijar, kelas E angkatan 2017 dari program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan mereview suatu produk kosmetik untuk mata kuliah kosmetologi. Jadi, kosmetologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari dasar hukum fisika, kimia, biologi, serta mikrobiologi tentang pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kosmetik itu sendiri. Kemudian itu kosmetik. Jadi kosmetik ini adalah suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh seperti kulit, kuku, rambut, bibir maupun gigi dan mukosa mulut. Nah, tujuannya itu dia bisa memperbaiki, mewangikan, terus dia juga bisa memperbaiki bau badan, terus dia mau memperindah bentuk, kemudian dia juga bisa merawat agar kondisi tubuh menjadi lebih baik. Yang kita tahu, produk kosmetik di pasaran itu sangat banyak sekali. Di sini saya mau review salah satu produk kosmetik yang ada di pasaran, yaitu produk saya memilih produk ini. Di sini tulisannya antiperspiran untuk di review karena menurut saya produk ini sangat bermanfaat. Tentunya semua produk itu memiliki manfaatnya masing-masing, tetapi menurut saya antiperspiran maupun deodoran itu sangat bermanfaat ya, untuk bukan hanya untuk kita sendiri yang menggunakan, tapi untuk orang-orang di sekitar begitu, sehingga tidak mengganggu dan menimbulkan aroma-aroma yang kurang enak untuk dicium, demi kenyamanan bersama tentunya. Produk yang akan saya review adalah antiperspiran. Mungkin ada beberapa yang mengira bahwa ini adalah deodoran. Jadi deodoran dan antiperspiran itu sebenarnya berbeda, dimana deodoran itu sendiri adalah untuk fungsinya itu untuk mengontrol bau badan dan dia tidak mengontrol produksi keringat, sedangkan antiperspiran dia itu mengontrol dan mencegah produksi keringat yang berlebih. Mekanisme kerja dari sediaan antiperspiran ini yaitu mengurangi jumlah sekresi keringat yang akan dikirim ke permukaan kulit dengan cara yaitu menutupi atau membuat sumbatan pada saluran keringat, sehingga keringat itu dapat terkontrol dan bakteri penyebab bau badan itu macam-macam bentuk dari antiperspiran ini banyak ya, bukan hanya deodoran. Jadi antiperspiran juga sediaannya macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya larutan, ada yang powder atau bedak begitu bentuknya, ada yang stick, ada yang emulsi, dan ada yang aerosol juga. Jadi fungsi utama dan terutama dari antiperspiran kan dia untuk mengontrol dan menghentikan produksi keringat yang berlebih pada tubuh. Jadi di sini itu produk yang akan saya review mereknya itu Dove. Kemudian warnanya ada biru putih, ada lambang Dove-nya, terus ada tulisan original, menutrisi dan melembutkan. Kemudian ada 1/4 moisturizing cream, 48 hours, 0% alkohol, dan antiperspiran tulisannya. Kemudian pada kemasan belakang itu tulisannya Dove Original, menutrisi dan melembutkan dan melindungi hingga 48 jam, serta mengandung 1/4 moisturizing cream khas Dove untuk kulit ketiak yang ternutrisi, lembut, dan kering.
yang kita bahas itu komposisinya dan fungsi dari masing-masing zat yang ada di sini. Yang pertama itu bahan utamanya adalah aluminium kloral hidrat. Memang aluminium kloral hidrat ini merupakan komposisi yang umum digunakan sebagai zat utama, zat aktif dari formulasi antiperspiran. Yang kedua ada water atau aqua. Seperti yang kita ketahui, water atau aqua itu sudah pasti sebagai pelarut ya, membantu kelarutan zat-zat yang lain. Selanjutnya itu ada gliserin. Gliserin itu biasanya bekerja sebagai humektan atau dia itu dapat mengunci kelembaban agar kulit itu tidak cepat terasa kering. Kemudian ada Helianthus anus sunflower atau seed oil atau biasa disebut minyak biji bunga matahari. Minyak biji bunga matahari ini juga fungsinya banyak. Salah satunya dia itu bisa memperbaiki tekstur kulit, bisa melembabkan kulit, bisa mengecilkan pori-pori dan meratakan warna kulit. Selanjutnya itu ada stearat. Stearat itu biasanya digunakan sebagai dasar yang stabil bagi deodoran atau antiperspiran. Jadi dia sebagai bahan dasar begitu. Kemudian ada parfum. Biasanya alasan yang digunakannya parfum ini untuk menyamarkan aroma asli dari suatu produk begitu, atau ada aroma yang kurang enak untuk dihirup agar lebih baik lah wanginya. Selanjutnya itu ada disodium EDTA. Disodium EDTA itu biasanya digunakan sebagai agen pengelat atau yaitu memperpanjang daya simpan suatu produk. Bisa dibilang sebagai pengawet. Kemudian ada pentanityl tetradibutyl hidroksinamate. D itu sebagai antioksidan yang digunakan dalam jumlah kecil untuk membantu produk tetap bagus lebih lama. Atau dia bisa juga untuk mencegah perubahan warna atau jenis degradasi oksidatif lainnya. Jadi dia lebih ke menstabilkan. Kemudian ada butylene glycol. Dia itu fungsinya untuk menjaga kelembaban kulit. Kemudian yang terakhir itu ada Glycyrrhiza glabra atau root extract, atau ini ekstrak akar manis. Dia itu fungsinya biasanya untuk mencerahkan kulit begitu. Jadi itu tadi komposisi dan zat-zatnya beserta fungsinya masing-masing pada sediaan produk yang saya review. Selanjutnya kelebihan dari produk yang saya review. Pada kemasannya sudah tertulis dia 0% alkohol, jadi mungkin dia aman untuk kulit ketiak yang sensitif. Kemudian itu dia mengandung 1/4 moisturizing cream, jadi dia itu mampu melembutkan dan meratakan warna kulit ketiak. Kemudian di sini tulisannya 48 jam, tahan selama 48 jam. Kelebihan yang saya baca juga dari review-review di artikel, dia ini baunya tidak menyengat dan tidak mengganggu begitu, baunya enak, dan ketika dioleskan dia itu cepat keringnya, tidak menunggu waktu lama sehingga sediaan ini kering. Jadi nyaman dipakai, baunya tidak terlalu menyengat, kemudian dia bisa buat kulit ketiak yang sensitif karena tidak mengandung alkohol begitu. Dan selanjutnya itu kekurangannya. Jadi menurut saya setiap produk itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan kita sebagai penggunanya. Jadi kalau kita sudah tahu kita nih kulitnya sensitif, mungkin lebih diperhatikan lagi komposisi dari produk yang mau kita gunakan begitu.
mungkin produk ini bisa jadi nggak cocok buat kita, tapi belum tentu di orang lain nggak cocok. Jadi itu kekurangannya mungkin lebih ke kebutuhan dari pribadi masing-masing begitu menurut